العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jamaah Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kitab kajian wasiat dan nasihat kerohanian, bertemu kembali pada pagi ini untuk kita teruskan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya kita memulakan majlis dengan rasa syukur kita kepadanya, dan kita memulakan majlis dengan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang telah berlalu tentang kematian yang terbagi menjadi dua, kematian orang awam dan kematian orang-orang khusus melalui peringkat menahan, mengawal, dan mematikan nafsu, sehingga ada kata ringkas mati sebelum mati, mematikan kehendaknya sendiri dan menghidupkan kehendak Allah yang dirasakan dalam hidupnya. Pada pagi hari ini kita akan teruskan dengan ayat Al-Quran di surah Ali Imran ayat 7, muka surat 823. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tiada yang tahu akibat takwilnya atau penjelasannya kecuali hanya Allah. Telah kita bekali diri kita dengan ilmu dan insya Allah dengan memperbanyakkan amal. Bekal ilmu yang bersumber dari Al-Quran mengenalkan kita kepada Allah, bahwa Allah itu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi'ilmihi illa bima syaa. Allah itu Maha tahu yang berlalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Dan ilmu Allah itu meliputi semua ciptaannya. Tentang takwil atau penjelasan, pengertian, kefahaman, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kepada hamba untuk mengetahui perjalanan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, perjalanan syariat dengan perjalanan hakikat harus seimbang, supaya saat kita melakukan syariat, yakni perintah Allah Ta'ala di garis syariat, dengan kita melakukan jalan menuju kepada Allah melalui hakikat, tidak bertentangan, tetapi seiring dan sejalan. Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hamba untuk melakukan kewajiban.
Dalam masa yang sama, hakikat mengajarkan peluang membuktikan penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Berarti kewajiban bukan paksaan, kewajiban bukan tekanan, kewajiban bukan bebanan. Ia akan merasakan bahwa kewajiban itu adalah jalan menuju kepada kemesraan seorang hamba kepada Tuhannya. Jalan syariat dengan jalan hakikat ketemunya sama. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Di saat keinginan seorang hamba menginginkan sesuatu, diteruskan keinginannya itu sebenarnya menginginkan Allah yang memberikan sesuatu yang diinginkan. Saya ulang, di saat manusia mempunyai keinginan, sebenarnya keinginannya itu adalah kepada Allah yang memberikan sesuatu yang diinginkan. Allah Tuhan yang maha besar, yang tidak terhijab dengan sesuatu apapun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menguji manusia dalam pandangan fata morgana, seakan alam ciptaan itu besar mengalahkan yang maha menciptakan. Akhirnya yang terlihat adalah alam ciptaan, bukan yang maha menciptakan. Nah, ini kita latih dan dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita dengan dunia atau pertemuan kita dengan alam ciptaan adalah mengingatkan kita kepada Allah saat kita tidak berdaya. Artinya saat kita merasa ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba dalam melakukan apa saja. Kalimah hauqalah la haula wa la quwwata illa billah tertanam di hatinya. Andaikan punya rencana, dikembalikan kepada Allah rencananya. Andaikan punya keinginan, dikembalikan kepada Allah keinginannya. Andaikan punya permohonan, ditujukan kepada Allah permohonannya. Karena Allah ya'lamu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Segala penjelasan takwil itu tidak diketahui melainkan hanya Allah. Kemudian ada hamba Allah yang diberitahu oleh Allah melalui tanda-tandanya. Ada yang diberitahu oleh Allah melalui ciri-cirinya. Tanda ataupun ciri ini diberikan oleh Allah kepada hamba yang dipilihnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang firasatnya orang mukmin itu benar. Firasatnya orang yang beriman itu benar, karena firasat orang yang beriman adalah pancaran dari hati yang di dalamnya ada keyakinan kepada Sang Pencipta alam semesta, Sang Penggerak segala yang bergerak, yang maha mengetahui yang lalu, sekarang, dan juga yang akan datang. Maka dalam pengajian kita pagi hari ini, muslimin dan muslimah, sebelum saya teruskan bacaan-bacaan berikutnya, sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih dan sayangnya, dengan sifat Rahman dan Rahimnya, meletakkan nafsu di dalam diri kita. Tidak semua nafsu itu jahat. Saat nafsu sudah terdidik, saat nafsu sudah terpelajar, saat nafsu sudah dikawal, saat nafsu sudah dikalahkan, saat nafsu sudah mampu diarahkan, itu nafsu jadi baik. Baiknya nafsu itu, ia menjadi kendaraan untuk sampai kepada tujuannya. Ada dua orang berjalan. Normalnya manusia punya dua kaki. Sehat kakinya.
yang satu naik basikal, dikayuh dengan kaki, kemudian berjalan 500 meter, yang satu jalan kaki, yang satu naik basikal. Yang jalan kaki boleh cepat, boleh lebih cepat sampai. Yang naik basikal pun boleh lebih cepat sampai. Artinya, kedua-duanya boleh lebih cepat. Saya ajak untuk berpikir di sisi yang sebelah, artinya dalam kondisi normal semua. Kakinya sehat, basikalnya pun sehat, normal. Secara normal, jalan kaki dengan naik basikal itu lebih cepat naik basikal. Tapi juga boleh naik basikal itu lambat karena basikalnya bermasalah. Dapat 10 kali kayuh, tayarnya pancit. Dapat 10 kali kayuh, ya, rantainya lepas. Dapat 10 kali kayuh, ya, terkena lubang, tayarnya bengkok. Atau sebab-sebab yang lain yang harus dia berhenti. Sedangkan yang jalan kaki tadi aman-aman saja. 500 meter, ya, dia jalan pelan sampai lebih dulu. Kemudian saling bertanya, ya, macam mana awak boleh dulu sampai? Awak jalan kaki, dia naik basikal dia rusak. Dia kena betulkan dulu basikalnya. Saya jalan kaki pelan-pelan sampai. Nah, antara menggunakan kendaraan dengan tidak menggunakan kendaraan. Antara yang menggunakan nafsu sebagai kendaraan dengan yang melepaskan nafsu tanpa kendaraan. Setiap orang berbeda. Ada yang menggunakan kendaraan nafsunya, dia cepat sampai. Dan inilah muslimin muslimah yang kita lalui untuk melepaskan diri dari nafsu atau untuk mematikan nafsu di tingkat orang-orang awam kesulitan. Ya, muslimin dan muslimah, karena akan terjadi perang, akan terjadi peperangan di dalam rohaniannya. Contohnya, puan-puan ketika mengawal nafsu untuk berpuasa 12 jam. Padahal itu puasa wajib. Pada pukul 1 tengah hari atau pukul 2 tengah hari, 2 petang, itu berperang antara diajak iktikaf di masjid atau baca Quran dengan tidur. Memang tidurnya orang puasa itu pahala karena meninggalkan maksiat. Tapi baca Quran itu meningkatkan jumlah pahala, meningkatkan kemuliaan dan kualitas takwa seorang hamba. Pada saat itu kadang, ya, harus mengikuti nafsunya. Tidur supaya tidak terasa lapar. Nanti bangun-bangun sudah petang. Tinggal sebentar menunggu waktu berbuka puasa. Kemudian berbuka puasanya pula muslimin dan muslimah, peranan nafsu yang di depan. Memang ketika tengah hari dia di belakang, tapi ketika berbuka dia di depan. Dia merajalela, dia jadi penguasa. Nah, keadaan orang-orang awam, bukan orang lain, adalah kita. Berarti kita harus melatih untuk membawa nafsu kemana saja kita beramal, biar dia ikut. Jangan ditinggalkan. Nah, bagaimana supaya dia ikut dan bagaimana mengajak dia? Nafsu itu suka yang senang. Ajak dia kepada Allah dengan cara berpikir yang senang. Allah itu pemurah. Allah itu penyayang.
Saya buatkan gambaran lagi lebih kurang, puan-puan punya cucu atau punya anak lah ya. Era zaman kita itu anak bila tidak dikawal, dia itu kawannya siang ya handphone, malam ya handphone, ya, berada di depan handphone. Satu masa maknya ini ajak untuk silaturahim ke rumah neneknya. Anak itu mulanya memilih untuk duduk di rumah karena dia ada handphone. Tapi bagaimana supaya dia mau ikut? Padahal itu neneknya sendiri, atuknya sendiri. Maknya menceritakan, nenek tuh orangnya baik, orangnya pemurah. Cucunya kalau datang akan dibagi saku hati sebelum dia pulang. Kadang nenek tuh tanya apa yang dia suka, cucunya suka, nanti nenek akan belikan. Pokoknya diceritakan tentang kebaikan-kebaikan neneknya yang merangsang kepada cucu atau kepada anak supaya mau diajak. Itu baru ke nenek. Satu masa pula diajak silaturahim ke rumah Pak Kiai atau ke rumah Tuan Guru. Lagi berat. Karena dia tak kenal. Kalau nenek dia kenal. Ini Tuan Guru tak kenal. Maknya memang kenal karena mengaji dengan dia. Dia tak kenal. Lepas itu maknya menceritakan tentang sosok seorang guru itu tadi. Dengan ilmunya, dengan ketekunannya, dengan kehormatannya, dengan kemuliaannya. Sehingga anak kita ini ada keinginan untuk ikut. Karena fitrah manusia itu ingin mulia, ingin punya ilmu, ingin dihormati, dan keinginan-keinginan sifat manusia lainnya. Akhirnya ikut. Begitulah juga, walaupun tidak sama, tapi pendekatan. Langsung kita kenalkan dengan, kita ingatkan dia dengan kemurahan-kemurahan Allah Ta'ala. Ya, dengan janji-janji Allah. Sehingga untuk diajak mengaji tidak berat. Untuk diajak bersedekah juga tidak berat. Untuk diajak bangun malam juga tidak berat. Untuk diajak berbuat kebaikan lah, ya, itu dia tidak berat. Karena dia memandang bahwa Allah atau Tuhan alam semesta ini maha adil, maha penyayang. Kebaikan yang dilakukan pasti akan diberikan balasan dan pasti akan ada ganjaran dan juga pahala. Nah, dengan cara kelembutan ya, seusia-usia kita ini untuk mengajak dan mendidik nafsu kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara kekerasan. Puan-puan, karena dengan cara kekerasan ya, akan terjadi dua kemungkinan. Satu, kita menang ya, dengan nafsu kita sendiri, tapi dia menyimpan dendam. Atau malah kita kalah. Maka cara-cara kekerasan atau cara-cara paksaan ini ketika pon-pon masih usia 30-an, 40-an, 50 ke atas, ini cara pendekatan. Karena Allah Ta'ala sudah membantu kepada kita untuk lebih banyak mempersiapkan diri kembali kepadanya. Ya. Makan secukupnya, tidaklah seperti muda-muda dulu, ya. Agak tamak ini itu, karena memang sudah mulai dirasakan jika berlebih makanan yang ini kesannya akan jadi begini, berlebih makanan ini kesan dalam kesehatannya akan macam ini. Nah, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tanpa kita memaksa kepada nafsu untuk berhenti, kita menyadari atas kondisi dan keadaan kita untuk kita berhenti atau kita mengawal diri kita. Selanjutnya pada bacaan pagi ini adalah
penggal yang paling bawah. Wahai pendidik syahwat dan kenikmatan. Wahai pendidik kejahilan dan kegilaan. Kebaikan berada di belakangmu. Engkau akan terbakar oleh api kebenaran kehendak kami. Laluilah penghalang dan pintu, sehingga tiada lagi penghalang antara engkau dengan kami. Engkau melihatnya sebagaimana engkau melihat kami. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Saya buatkan perumpamaan lagi ya, sebelum masuk kepada intipati dari bacaan yang sebentar tadi saya baca di hadapan muslimin dan muslimah. Seorang penumpang umumnya adalah di belakang pemandu, walaupun ada penumpang di depan pemandu. Mana ada Ustaz penumpang depan pemandu? Ada. Puan-puan pernah naik becak, yang mengayuh becak itu di belakang, penumpangnya di depan. Tapi itu saya tidak jadikan sebagai contoh. Ya, yang saya jadikan contoh adalah pemandunya di depan, penumpangnya di belakang. Seorang penumpang secara tidak langsung atau otomatis ia akan ikut pemandu. Karena yang mengendalikan bus yang dia naik atau kereta yang dia naik itu adalah pemandu. Steering dipegang oleh pemandu. Brake dipegang atau dikendalikan oleh pemandu. Minyak juga dikendalikan oleh pemandu. Arah juga dikendalikan oleh pemandu. Di saat pemandu mengendalikannya jalan lurus atau ke depan, penumpang juga mengikuti. Ke kanan ataupun ke kiri juga mengikuti. Muslimin dan muslimah sudah mulai paham tentang penumpang dan pemandu. Sekarang saya bawa guru dan murid. Murid di belakang guru. Kemana saja guru, murid ikut. Kemana saja guru pergi ataupun kemana saja guru membawa, dia menyertainya. Murid akan merasakan nyaman di dalam atau di belakang gurunya. Tapi dalam masa yang sama, pada saat terjadi ketidaksamaan, artinya komplain, tidak terima, atau berburuk sangka, maka akan terjadi perlawanan. Dalam perlawanan ini akan terjadi halangan karena persangkaan. Persangkaan itu akan jadi penghalang. Persangkaan buruk seseorang akan jadi penghalang. Saya buatkan contoh lagi, bukan guru dengan murid saja, antar orang. Jiran dengan tetangganya. Kalau seorang jiran berburuk sangka dengan tetangga, sebelum dia menyampaikan sesuatu atau mengantarkan sesuatu, baru akan ketuk pintu saja, dia sudah dikuasai persangkaan. Dia mau keluar, ketat. Dia bukakan pintu untuk saya, ketidak. Nah, persangkaan-persangkaan ini akan menjadi penghalang. Maka oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membuang penghalang ataupun pintu, mengikuti kebenaran yang dibawa oleh gurunya dan mengikuti guru kemana saja dia dibawa. Arti kemana saja itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbuka halangan ataupun hijab dan penutupnya. Seorang guru, minta maaf, saya contohkan yang paling tinggi dulu, kemudian kita turun bawah. Seorang sahabat dengan Rasulullah itu sudah paling tinggi. Itu mengorbankan segalanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga cintanya kepada Rasulullah mengalahkan kepada yang lainnya.
Ini kurun sahabat hidup bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah itu manusia yang berakhir juga hidupnya di dunia, digantikan sahabat, digantikan tabi'in, diteruskan ulama amilin. Nah, ulama ini membawa umat, ulama amilin ini membawa umat untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan umat atau murid ini ingin untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya bersama dengan gurunya. Tentu adabnya murid khidmat dengan gurunya. Murid berkhidmat dengan gurunya karena guru khidmat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bila yang terjadi sebaliknya, murid tidak khidmat dengan gurunya karena guru tidak khidmat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya ulang, murid tidak khidmat kepada gurunya karena guru tidak khidmat dengan Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang terjadi apabila seorang yang mengajar orientasinya adalah hanya kepada kebendaan. Walaupun disistemkan, contoh guru ada gaji, itu tidak salah karena merupakan bagian rizki baginya. Akan tetapi jangan melupakan tujuan utama seorang guru adalah khidmat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan gerakkan seorang murid khidmat kepada gurunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang guru yang khidmat kepada Allah dan Rasul-Nya. Muridnya khidmat kepadanya, mendahulukan gurunya daripada kepentingan-kepentingan pribadi. Tidak semua orang bisa melakukan begitu. Sekali lagi, mendahulukan gurunya daripada kepentingan pribadinya. Tidak semua orang boleh begitu. Nah, caranya bagaimana? Mengawali, jangan lupa doakan guru. Karena guru juga mendoakan muridnya. Khidmat kepada guru melalui doa. Karena akan terjadi simbiosis mutualisme antara guru dan murid. Guru mendoakan, murid juga mendoakan. Begitu pula saling memberi. Ya, saling memberi. Jangan hanya berwawasan harta saja. Ya. Artinya saling memberi manfaat. Guru dengan ilmunya, murid dengan khidmatnya. Apabila ini selalu beriring, selalu seia sekata sejalan, muncullah yang namanya keberkatan. Muncul yang namanya keberkatan. Apa keberkatan? Jalan kebaikan yang bertambah. Ziyadatul khair. Jalan kebaikan yang bertambah. Maka kita latih diri kita melakukan sesuatu jangan dinilai dengan uang. Jangan dinilai dengan kebendaan. Karena kita bukan seorang pekerja di depan gurunya. Tentu berbeda dengan pekerja di hadapan majikan. Sehingga ada istilah ataupun ada ringkasan OI, overtime. Overtime bayangannya adalah gaji tambahan. Nanti akhir tahun seperti ini ada gaji ke-13. Padahal bulannya hanya 12. Tapi dia berharap ada gaji ke-13 sebagai bonusnya. Sebenarnya itu adalah latihan. Tinggal mengubah saja. Kalau percaya dengan majikan, ada gaji ke-13. Ada overtime. Ada gaji tambahan. Ada bonus.
Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada itu, tinggal kita alihkan saja atau kita sambungkan saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah dengan kita alihkan atau kita sambungkan kepada Allah, kita bersama dengan guru melalui sanad keguruan kita sampai kepada Rasulullah, malaikat Jibril, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, halangan-halangan, penghalang ataupun pendinding dan pemisah itu ya, hilang dari kita, setidak-tidaknya berkurang ataupun menipis. Dengan hilang ataupun menipis berarti semakin bertambah erat dan juga semakin bertambah dekat. Bawahnya, wahai orang yang mengaku sebagai wali, janganlah engkau mengakui hal itu, karena kewalian adalah perbuatan, bukan ucapan. Keramaian bangunan batin adalah bertemu dengan hati. Kuncinya adalah keimanan. Manakala hakikatnya tidak engkau ketahui sama sekali. Titik lagi. Di pertemuan yang lalu, memberi semangat kepada semua jamaah Fathur Rabbani, silahkan mendaftar jadi wali. Dengan cara mengikuti perjalanannya para wali, mencontohi perjalanannya para wali, meneladani perjalanannya para wali. Nah, wali itu bagaimana? Wali itu adalah perbuatan, bukan ucapan. Artinya, ia membuktikan sebagai hamba Allah Ta'ala dalam kehidupannya. Catat baik-baik ya, termasuk dalam hati saya sendiri. Wali itu membuktikan kehambaannya kepada Allah dalam perbuatannya. Apa yang dikatakan perbuatan? Ya segala pergerakan kita. Seorang istri dengan suami atau sebaliknya, seorang anak dengan orang tua atau sebaliknya, seorang pekerja dengan majikan atau sebaliknya, seorang pembeli dengan penjual atau sebaliknya. Ya. Yang dilakukannya itu adalah khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang itu sangat jauh dari kecewa. Sebenarnya kecewa itu adalah dari dirinya sendiri, dari diri kita sendiri. Orang lain tidak dapat mengecewakan kita. Ada kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diberitahu oleh muridnya, kalau ada orang di depan Imam Syafi'i itu dia kelihatan tunduk, hormat. Tapi di belakang Imam Syafi'i, dia mengumpat, memaki. Ya. Apa jawaban Imam Syafi'i? Baiklah, kalau begitu berarti saya orang hebat. Karena dia di depan saya, dia tidak berani untuk mengumpat saya, tidak berani untuk menghina saya. Berarti saya orang hebat. Dia beraninya hanya di belakang. Dan kalau dia tidak suka dengan saya, berarti dia tidak akan pinjam duit dengan saya. Dia tidak akan minta tolong dengan saya. Artinya, dia selalu memikirkan yang positifnya. Dia selalu mengambil yang positif. Sehingga orang akan mengecewakan, dirinya tidak pernah dikecewakan. Dan ini muslimin muslimah kita juga sedikit demi sedikit melatih kebahagiaan tercipta dari diri kita. Kalau orang itu bahagia karena orang lain, berarti dia haus dengan ujian orang lain. Padahal mestinya adalah dari dalam diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, yaitu kekecewaan. Orang tidak akan bisa membuat kita kecewa jika
kita dan perbuatan kita adalah khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kewalian. Sebesar mana atau seberat mana kita di dalam menghayati perbuatan kita adalah khidmat kepada Allah, sebesar itulah terbuka pintu kewalian kepada muslimin dan muslimah sekalian. Nah, orang yang khidmat kepada Allah dalam semua perbuatannya, hakikat dari khidmatnya kepada Allah dari semua perbuatan itu tidak diketahui, melainkan hanya Allah. Artinya bagaimana? Artinya begini, ya. Orang yang khidmat kepada majikannya, apa yang akan dilakukan atau kemurahan bentuk apa yang akan diberikan majikan kepada pekerja yang khidmat kepadanya, pekerja tidak tahu. Boleh jadi ketika akhir tahun bulan 12 ya dibagi bonus. Tapi bonusnya itu apa? Dia pun tidak tahu. Dan pada tarikh bila juga tidak tahu. Ketidaktahuannya itu akhirnya dia tidak pikir tentang itu. Ya. Ketidaktahuannya itu akhirnya dia tak pikir tentang itu. Karena yang sudah berlalu, walaupun bukan bulan 12, baiknya majikan itu ketika anak dia sakit, bawa ke hospital, dia yang bayarkan. Ada keperluan-keperluan di luar pekerjaannya, dia bagi tambahan, upah tambahan. Itu baru bekerja dengan majikan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita itu sampai tidak perlu berpikir tentang apa yang akan Allah taala bagi, karena Allah pasti bagi. Apa yang akan Allah taala beri, karena Allah pasti beri. Kita tidak pikir, yang kita pikirkan adalah khidmat kita kepada Allah melalui yang dikehendaki oleh Allah. Khidmat kepada Allah melalui anak-anak, karena memang Allah anugerahkan beberapa orang anak. Khidmat kepada Allah melalui beberapa pelajaran, karena memang Allah Ta'ala berikan amanah seorang pelajar. Khidmat kepada Allah ya, melalui pekerjaannya, karena memang Allah Ta'ala beri amanah melalui pekerjaan. Itu apakah pertanian atau peladangan ataupun perdagangan ataupun urusan-urusan kenegaraan, semuanya adalah ia sambungkan dan ia hubungkan bahwa itu khidmatku kepada Allah, khidmatku kepada Sang Pencipta. Mungkin muslimin dan muslimah pernah senyum dengan makhluk selain manusia. Ya. Pagi tadi itu saya keluar rumah, ya. Atap di depan surau itu ada satu atap yang memang luas, ya, atapnya. Ya. Itu ada suara seperti orang berjalan. Ya, kalau siang tidak timbul persangkaan yang negatif, tapi kalau malam itu timbul persangkaan yang negatif. Ini hantu apa yang jalan-jalan di atas surau? Pagi tadi ya, saya selesai pengajian, ada suara berjalan ya, di atas bumbung surau itu. Ya. Ternyata di atas itu ada beberapa ekor kucing yang sedang bermain ya, dengan 3 ekor anaknya, dan juga ada kucing yang menikmatilah berada di situ. Kita dengan makhluk selain manusia kadang terjadi dialog hati ke hati, terjadi komunikasi. Bahkan bukan hanya dengan hewan, dengan tumbuhan. Bagi pohon-pohon yang suka pagi-pagi ya, tengok pokok depan rumah, kemudian pohon-pohon siram ya, yang ada dalam pasu. Kalau yang hidup yang di luar kawasan, ya bukan dalam pasu, panas ke hujan dia cari makan sendiri. Kalau sudah diletak dalam pasu, pohon-pohon punya kewajiban untuk menyiram.
Titis dua titis air yang dijiruskan itu seakan-akan pokok itu senyum dengan kita. Terima kasih. Air datang sendiri karena saya tak boleh jalan seperti awak yang boleh ambil air. Jadi awak ambilkan saya air karena memang saya perlu air. Nah, interaksi dan komunikasi yang seperti itu, muslimin dan muslimah, tak semua orang diingatkan oleh Allah, melainkan orang yang melatih hubungan dengan Allah melalui makhluk-makhluk Allah. Hubungan dengan Allah melalui makhluknya, inilah kewalian. Saya katakan inilah kewalian karena perbuatannya itu yang menjadikan ia tidak berhijab dengan Allah walaupun dia berhubungan dengan makhluk. Tidak terpisah dengan Allah walaupun dia berinteraksi dengan makhluk. Selanjutnya, bergantunglah engkau kepada sebagian hamba-hambanya yang tenang. Saya teruskan sampai titik. Janganlah engkau meminta sesuap nasi daripada mereka, agar mereka memberi kebenaran kepadamu untuk memakai pakaian mereka dan berdiri di hadapan mereka. Tak bos sedikit dulu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melatih untuk merdeka di depan hamba dan menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipon-pon katakan, tapi pon-pon rasakan. Melatih menjadi orang merdeka di depan hamba Allah dan menjadi hamba di depan Allah. Nah, melatih untuk merdeka itu tentu tidak sering minta tolong. Ya, ini bukan karena ego, tidak. Ini adalah karena melatih, latihan. Ada orang yang tidak mau minta tolong, sebenarnya dia perlu pertolongan karena ego. Dia ada masalah dengan kawannya atau masalah dengan jirannya, dia tak mau minta tolong dengan jirannya, tapi dia minta tolong dengan orang lain. Minta maaf sebentar, saya cas dulu karena tinggal 10, lupa tadi saya cas. Oke, kita teruskan. Tadi bahasanya adalah bukan karena keegoan, tapi adalah karena pelatihan. Pelatihan membebaskan diri dari hamba untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mana yang mampu kita lakukan, maka kita lakukan tanpa minta pertolongan. Walaupun sebenarnya tidak akan bisa seseorang itu tanpa orang lain. Tapi kita latih supaya kita tidak menjadi hamba kepada makhluk. Tentang memberi peluang kepada hamba untuk khidmat. Sebagaimana seorang ibu memberi peluang kepada anak untuk mendapat pahala. Ibu mampu loh menyapu, tapi penyapu itu dibagi kepada anak untuk melatih supaya anak terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang nanti ketika besarnya atau ketika dewasa dia perlu itu. Mampu ibu untuk basuh pinggan, tapi melatih kepada anaknya. Itu bukan ibu minta tolong. Walaupun ibu kadang-kadang bahasanya, tolong basuhkan pinggan, tolong sapukan lantai, tolong sidaikan baju. Anak yang beradab di depan ibunya, jangan membesarkan persangkaan ibu minta tolong.
Tapi anak yang beradab adalah membesarkan persangkaan ibu melatih dia dengan pekerjaan itu. Nah, kita dengan orang lain, kita membebaskan diri dari minta tolong. Tapi pada satu masa kita mengajak orang lain untuk melakukan yang sama seperti yang kita lakukan. Contoh, kawan-kawan berjalan fisabilillah, baik itu dalam majelis ilmu, fisabilillah, ataupun dalam bentuk infak, sedekah, amal jariah, kemudian kita ajak kepada orang lain. Insya Allah hatinya jamaah Fathur Rabbani bukan minta, tapi memberi peluang yang sama-sama untuk berjalan, sama-sama untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus kita latih begitu? Karena jika tidak kita latih seperti itu, kemudian kita selalu banyak minta tolong dengan orang, kita akan tergantung dengan orang. Nah, ketergantungan dengan orang ini, di akhirnya nanti, kita akan kecewa dengan adanya perpisahan. Kita akan kecewa dengan adanya berjauhan. Padahal mesti berjauhan dan mesti akan ada perpisahan. Oleh itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membenarkan, bergantunglah kepada sebagian hamba-hamba. Ya, karena kita itu makhluk yang sosial, makhluk yang boleh bertahan dengan bersama orang banyak. Tapi jangan meminta. Dibahasakan contohnya sesuap nasi. Semampunya kamu harus berusaha. Semampunya harus ikhtiar. Semampunya kamu usaha dan ikhtiar berarti melepaskan ketergantungan kepada makhluk. Berarti yang kedua, ikhtiarnya adalah perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hatinya, perjalanannya selalu berada di dalam naungan perlindungan Allah, petunjuk Allah. Dalam naungan perlindungan dan petunjuk itu, hatinya akan selalu berada dalam ketenangan. Di bawahnya lagi, apabila engkau dapat seperti ini selama-lamanya, maka besar kemungkinan wali akan mendekatimu dan memperlihatkan sebagian keajaibannya kepadamu. Apabila engkau ingin melihat anugerah Allah dalam hatimu, maka diamlah engkau dan pejamkanlah kedua-dua belah matamu. Janganlah engkau membocorkan rahasianya. Anugerahnya ada dalam hati mereka menurut perbezaan tingkat dan makom mereka. Seorang murid tarikat yang ingin melihat rahasia-rahasia, maka mereka memerlukan kebutaan, kepekaan, dan kemabukan. Sehingga apabila sudah nyata kepandaiannya di sisi wali dan telah nyata pula kesopanannya, maka dia akan dapat menyimpan rahasia. Boleh jadi wali akan memberikan sebagian pakaiannya kepada mereka. Wali akan berdoa kepada Allah. Hatinya tak ubahnya bagaikan hati Nabi Yusuf bin Nun kepada Nabi Musa alaihi salam. Titik terlebih dahulu. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Tingkatan tertinggi adalah para nabi dan para rasul disertai dengan para wali-wali di belakangnya. Nah, wali-wali di belakang para nabi dan para rasul adalah pengikut yang selalu mendahulukan Allah dan juga Rasul. Keajaiban-keajaiban yang telah Allah tunjukkan
Karena sering kita lihat, maka menjadi tidak ajaib. Ya. Karena sering dilihat, maka jadi tidak ajaib. Menurut versi orang awam. Contohnya, ya, Allah Ta'ala menumbuhkan pokok. Benih diletak, kemudian jadi pokok. Karena itu kebiasaan ataupun hukum alam. Seakan-akan itu bukan keajaiban. Padahal dalam satu biji, itu ada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan nyata dalam bentuk ciptaan. Sekali lagi, ilmunya Allah yang akan nyata dalam bentuk ciptaan. Biji mangga, contoh. Puan-puan tanam. Di dalam biji mangga itu ada ilmunya Allah yang akan nyata dalam bentuk ciptaan. Tumbuh, punya pokok, punya ranting, punya daun, punya dahan, berbunga, berbuah. Itu nyatanya ilmunya Allah Ta'ala dalam biji itu tadi. Tentu orang yang beriman dan insya Allah jamaah Fathur Rabbani berpikir dan memahami ke arah itu, begitu besar keajaiban yang kita lihat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi adanya siang dan malam, adanya matahari, adanya bulan, turunnya air hujan, dan lain-lain lagi. Puan-puan selepas mengaji ini coba ya, puan-puan pergi ke kedai buah, beli 3 jenis buah yang puan-puan suka. Kemudian puan-puan letak atas meja. Kemudian ajak komunikasi itu buah. Buah itu diajak untuk bicara. Untuk menemukan kesamaan dan menemukan perbedaan. Secara ringkasnya, ya, sama ada sekarang ini musim durian ketidak, musim rambutan ketidak di Indonesia, saya tak tahu. Ya, 3 jenis, sama ada itu rambutan ataupun mangga, ataupun durian, ataupun jambu, letak atas meja. Kemudian kita datangkan imajinasi, turunnya air hujan membasahi tanah, diserap oleh pokok mangga, keluar buah mangga dari air yang sama, diserap oleh pokok jambu, keluar buah jambu dari air yang sama, diserap oleh pokok pisang, keluar buah pisang dari air yang sama, dari air yang sama keluar buah yang berbeda dengan warna, bentuk, rasa yang berbeda. Hebat Allah Tuhan yang Maha Hebat. Agung Tuhan yang Maha Agung, kuasa Allah Tuhan yang Maha berkuasa. Dari 3 buah itu menjadi perantara terbuka pintu kewalian. Belum jadi wali lagi, ya. Terbuka dulu pintunya. Terbuka pintu kewalian. Karena dari 3 buah itu, puan-puan selain ingat Allah, tambah percaya dengan Allah, tambah mengagungkan Allah, tambah memuji Allah. Padahal apabila air hujan atau air yang disiramkan, itu reaksi pokok tanpa kita sudah. Ya. Dari akarnya yang menyerap air terus ke seluruh dahan ranting sampai harus mengeluarkan putih ataupun bunga-bunga menjadi buah. Ini adalah kerja-kerja Allah, ilmunya Allah, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin 3 buah yang puan-puan akan jadikan sebagai tafakur itu tadi adalah sebagai guru kehidupan. Ya, arti guru kehidupan itu adalah pelajaran kehidupan, di mana dari buah itu mengingatkan kita kepada penciptanya. Dari buah itu
mengingatkan kita kepada kuasa Allah Ta'ala. Dari buah itu mengingatkan kita kepada keagungan dan kebesaran dan kehebatannya dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mana lagi ya, yang diinginkan oleh manusia untuk mengenal Allah Tuhan yang Maha Hebat, sedangkan sudah banyak Allah tunjukkan kehebatannya. Sudah banyak Allah Ta'ala tunjukkan ya, kekuasaannya. Maka para wali dengan keajaiban-keajaiban yang sudah sedia ada ini, ia jadikan sebagai dalil kalau para malaikat di alam malakut sana melihat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada aras, ada kursi, ada langit berlapis 7. Manusia juga ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Hebat, Allah Ta'ala tunjukkan dari ciptaan-ciptaan yang ada di sekeliling kita. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam ucapan hikmahnya, iman saya tidak bertambah. Artinya iman saya tetap sampai nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena di dunia ini saya sudah melihat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hebat. Nanti di akhirat lihat kuasa Allah Ta'ala yang hebat. Iman saya tidak tambah, iman saya tetap, karena dari sekarang ini saya sudah percaya bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Hebat. Muslimin muslimah yang dikasihi dan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah, wali-walinya Allah Ta'ala dalam memperhatikan alam ciptaan, menghubungkan hatinya kepada Allah. Kemudian dari berbagai arah wali yang ada di Indonesia, ataupun wali yang ada di Malaysia, ataupun wali Allah yang ada di Asia, atau wali yang ada di Eropa, atau di belahan bumi mana saja. Jika ia bertemu, walaupun tidak pernah bertemu, seakan-akan adalah sudah lama bertemu, karena sudah selalu bertemu dalam kerohaniannya, dalam titik temu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Saya buatkan contoh. Puan-puan dulu sekolah menengah di mana? Kemudian sudah 30 tahun. Puan-puan tak pernah jumpa. Puan-puan ketemu dengan generasi di bawah puan-puan setahun. Puan-puan tingkatan 3, dia tingkatan 2. Di sekolah yang sama. Kemudian ketemu. Saat ketemu, selain tanya nama dan lain-lain, kemudian biografi masing-masing. Sekolah di mana dulu? Oh, sekolah di 18 umpama. Tahun berapa? Sekian. Kenal dengan cikgu ini? Ya. Terus boleh sambung, boleh akrab, boleh rapat, padahal baru ketemu sekali. Kenapa? Karena ada kesamaan. Sama-sama sekolah menengah di situ. Sama-sama diajar oleh guru yang itu, walaupun bukan satu kelas, walaupun bukan satu bangku ataupun satu meja dia belajar, tapi dia seperti sudah lama kenal karena dulunya memang satu alma mater, ataupun satu pondok, ataupun satu asrama, ataupun satu sekolah. Nah, para wali-wali Allah Ta'ala tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan keadaan. Menuju kepada Allah Ta'ala di mana ia berada. Karena Allah tidak berada di mana-mana. Dia tidak dibatasi dengan situasi dan kondisi. Dalam suasana apa saja. Senang, itu nafsu. Susah, itu nafsu. Manusianya tetap harus tenang. Seperti siang, itu masa. Malam juga masa. Manusianya kepada Allah Ta'ala. Malam itu waktu, siang juga waktu. Manusianya
kepada Allah. Maka jangan heran, semoga pada saya sendiri, muslimin muslimah, saat kita itu ya, berhadapan dengan sesuatu yang nafsu kita jadi susah, ya, biasalah. Karena nanti sebentar Allah Ta'ala akan mengubah, tidak akan susah terus, mesti akan Allah tiupkan, akan datangkan atau bisikkan yang menjadikan kita jadi senang. Nah, yang paling akhir dalam penggal itu disebutkan tentang seorang nama Nabi Yusha bin Nun. Muslimin dan muslimah, dalam Quran itu ada seorang nabi yang digelar Zunnun, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Wa dhannuni, orang yang punya ikan nun. Salah satu nama ikan adalah nun. Itu gelaran Nabi Yunus alaihissalam. Gelaran Nabi Yunus. Wa dhannuni itu gelaran Nabi Yunus. Nah, adalah seorang nabi yang namanya tidak disebut dalam Al-Quran. Contohnya, dia seperti Nabi Yusha ini. Nabi-nabi yang nama tidak disebut di dalam Al-Quran, atau nabi-nabi yang tidak bergelar Rasul, itu ada yang sezaman dengan Rasul. Artinya sezaman, dia bukan Rasul, dia Nabi, tapi hidupnya satu zaman dengan Rasul. Contoh, Nabi Yusha itu sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Contohnya begitu. Nah, dari sekian Nabi, dari sekian Rasul, itu terakhirnya, penutupnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi tetap kedudukannya di atas wali, walaupun dia bukan Rasul. Kedudukannya tetap di atas wali. Karena orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi, kemuliaan di bawah Rasul, kemuliaan di atasnya para wali. Nah, para wali dengan level dan tingkatan yang berbeda, saat bertemu dengan Nabi, ya, di alam roh tentunya, bukan di alam zahir seperti ini, ia tetap hormat, tunduk, karena tingkatannya di bawah mereka. Tingkatan di bawah mereka tentu jadi contoh, jadi teladan. Sekarang beginilah ya, semoga tidak membingungkan. Murid dengan guru, tingkatannya berbeda. Murid mencontoh gurunya. Maka kadang keluar nasihat, kamu tuh belajar yang rajin. Dulu cikgu ataupun guru, dulu tuan guru itu ya, rajin. Kamu ingin seperti dia, kamu harus rajin. Seorang wali dengan para nabi sebagai contohnya, sebagai teladannya. Para wali mengikuti contoh dan juga teladan itu. Maka dalam kitab suci Al-Quran ini, isinya bukan hanya perintah dan larangan, bukan hanya tegahan, tapi juga ada kisah. Dan yang sedang kita pelajari atau kita tadabburkan adalah kisahnya para nabi-nabi. Kita masih berada di kisahnya Nabi Adam. Karena di dalam Al-Quran itu ada kisah yang kisah itu akan jadi contoh. Kisah itu akan jadi teladan. Kisah itu akan jadi pelajaran. Dan Allah Ta'ala menjalankan para nabinya sebelum Nabi Muhammad SAW dengan urusan yang berbeda, masalah yang berbeda, cobaan yang berbeda, dugaan yang berbeda. Tidak sama. Kemudian manusia generasi di belakangnya mengambil teladan. Kemiripan ujian saya ini seperti Nabi siapa? Mungkin kata-kata ini terlalu tinggi. Kita kok meneladani Nabi?
Akan tetapi karena kita pelajari Al-Quran, maka yang ada kisahnya di dalam Al-Quran adalah para nabi. Akan kita nak cari cerita Tuan Guru ada dalam Al-Quran, jelas tidak ada. Begitu. Jadi untuk mengambil contoh, saya ini ujiannya seperti Nabi siapa? Ada di dalam Al-Quran, dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW dengan ujian yang berbeda, kemiripannya dengan siapa? Dalam waktu yang sama, puan-puan harus ada gurunya untuk mempelajari Al-Quran atau untuk tadabbur Al-Quran itu. Nah, gurunya ini adalah yang menuntunnya. Karena muslimin dan muslimah ini sering terjadi kepada saya. Ada seorang pegawai Pertamina. Pertamina itu apa ya? Petronas lah macam itu. Ya. Kemudian datang mengadu. Padahal saya sendiri itu tak punya petropam. Tapi dia mengadu pekerjanya yang kurang amanah dan lain-lain. Apa yang dia adukan kepada saya tidak pernah merasakan seperti itu. Karena saya tidak punya stasiunnya. Wallahu a'lam, kalau satu masa diamanahkan itu urusan Allah. Ya. Jadi saya tidak pernah merasakan begitu, tapi dia mengadu hal yang seperti itu. Selayaknya orang didatangi, ya, mempersilahkan untuk masuk, mendengar yang diceritakan, mendengarkan aduannya, kemudian semampunya untuk menyampaikan nasihat, ya, yang menetralkan. Artinya menetralkan itu tengah-tengah. Majikan itu manusia, berarti punya sifat kemanusiaan. Pekerja juga manusia, juga punya kemanusiaan. Majikan itu punya nafsu, pekerja juga punya nafsu. Jadi diseimbangkan dulu, ya, agar supaya tidak mencari titik salah, tetapi mencari titik temu antara benar dan salah. Mungkin hanya sebatas itu yang dapat disampaikan oleh seorang guru kepada yang mengadu, karena gurunya tidak pernah merasakan hal yang sama seperti itu. Walaupun dalam apapun masalah itu dicari samanya itu ada, kesamaannya itu tetap ada. Ya. Para jemaah Asia, memang dia bermasalah dengan pekerjaannya. Seorang guru mungkin bermasalah, minta maaf, bukan berurusan. Saya selalu mengurangi perkataan masalah, berurusan dengan muridnya. Nanti berurusan dengan wali murid. Ya, berurusan dengan wali murid. Selain itu juga nanti berurusan dengan tukang masak, berurusan dengan para guru, berurusan dengan para pembantu di ma'had ataupun di pesantren. Jadi dalam urusan-urusan itu, muslimin dan muslimah cari titik temu supaya tidak terlalu membesarkan persangkaan yang tidak baik. Cari titik temu supaya tidak menjadi beban. Para jemaah sekalian, meja yang saya tempati ini, ya, ini berat. Puan-puan andaikan, saya ajak untuk angkat. Puan-puan di sisi kanan 2 orang, di sisi kiri 2 orang. Karena mejanya besar dan berat. Supaya tidak jadi beban sebelah, maka mengangkatnya harus seimbang. Nah, harus seimbang itu kadang harus menggunakan bunyi 1, 2, 3, nah, supaya seimbang jalan. Enak. Keluarlah peribahasa Melayu atau bahasa Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Harus begitu. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan, mesti salah satunya berat. Nah, ketika tidak seimbang, kemudian salah satunya berat, cari titik temu supaya jadi seimbang lagi. Demikian untuk hari ini, insya Allah yang akan datang kita akan sambung kembali, ya, di penggal yang paling bawah. Dan yang kita pelajari pagi ini semoga manfaat dan berkah untuk saya sendiri dan jamaah Fathur Rabbani di mana saja berada, muslimin dan muslimah sekalian. Kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wa wasiyan barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal maaf akhir dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.